Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana kamu ikut mamamu sini. Ya. Baik, saya lanjutkan kuliah minggu yang lalu kita sudah sudah membahas MGF. Sana. Ya, nah sekarang ini aplikasi MGF ya. Baik, saya share aja dulu. Ya. Jadi aplikasi MGF di aplikasi MGF itu ada dua ya. Untuk variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu ya. Jadi ini aplikasinya ada dua ini ya. Nah ini nanti kita jabarkan menjadi mungkin distribusi Bernoulli, terus distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi hipergeometrik, distribusi geometrik, distribusi negatif binomial, dan distribusi uniform. Ya, uniform. Ini juga nanti kita aplikasikan mungkin distribusi uniform, distribusi gamma, ada distribusi eksponensial, distribusi KS kuadrat, distribusi normal, distribusi T, distribusi F, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Aplikasinya banyak sekali, jadi ini beberapa yang nanti mungkin banyak penerapannya. Ada distribusi macam-macam sebenarnya aplikasi dari MGF ini. Jadi MGF ini kan nanti bisa diturunkan ekspektasi X-nya maupun variansi X-nya ya, dengan pendekatan teori kalkulus, yaitu turunan diferensial. Ya, insya Allah untuk kesempatan hari ini kita minggu ini kita bicarakan yang hitam itu ya, distribusi variabel acak diskrit ini. Ya, jadi nanti yang biru insya Allah minggu depan ya. Nah, sekarang kita awali aja pembahasan. Sudah dengar suara saya ya, Mbak, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kita bahas terkait dengan distribusi yang variabel acak yang diskrit. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang PDF ya. PDF dari distribusi keduanya ini ya. Ada Bernoulli, binomial sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kaitannya untuk menentukan MGF min varian dari itu. Oke ya, jadi kita ambil satu persatu. Jadi sekarang kita, ini saya hapus ya Mas, Mbak. Ya, dihapus bisa? Iya, Pak. Nah, kita misalkan distribusi Bernoulli dulu. Jadi seperti halnya penjelasan beberapa waktu yang lalu, distribusi Bernoulli ada sebuah distribusi variabel acak diskrit dengan sifat satu, kejadiannya hanya ada dua, kalau enggak sukses ya gagal. Suksesnya kita berikan P, gagalnya itu Q ya dulu kan. Kemudian percobaannya hanya dilakukan sekali saja. Ya, PMF-nya kita lihat, PMF-nya itu ya PMF-nya itu kan Fx gitu ya. P pangkat X kali Q pangkat 1 min X ya. X-nya 0,1 ini kalau nggak salah Bernoulli. Nah, sekarang
bagaimana MGF dan macam-macamnya itu. Nah, ini penting saya jelaskan ya. Oke. Jika X-nya itu berdistribusi Bernoulli, ini X 1 kali P, maka ekspektasi X-nya, rata-rata X-nya sama dengan P, variansi X-nya ini sama dengan PQ, dan MXT-nya, MGF-nya itu adalah P E pangkat T plus Q. Ya. Nah ini, saya akan coba membuktikan ini. Jadi bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai itu, kita ambil contoh ya. Misalkan kita ambil MXT-nya dulu lah. Ya. Buktinya MXT-nya ini sama dengan rumusnya kan ekspektasi E pangkat TE kan. Karena ini termasuk variabel acak yang diskrit, maka ini pakai sigma kan. X-nya mulai 0 dan 1, E pangkat TX kali PMX, yaitu P pangkat I kali Q pangkat 1 min X ya. Jadi berapa ini? Ini saya gabung sigma X mulai 0 sampai 1 ya. Ini P E pangkat T dalam kurung X kali Q 1 min X. Kita masukkan X-nya 0, berarti di sini kan PE pangkat T pangkat 0 kali Q pangkat 1 min 0 ya. Ditambah PE pangkat T pangkat 1 kali Q pangkat 1 min 1. Jadi berapa ini? Ini sama dengan Q plus PE pangkat T. Terbukti kan? Nah, ya. Sesuai ini. Ya. Ya. Nah, bagaimana kita mencari min-nya? Min atau variannya berapa? Kita sudah kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan min dan variannya. Ya. X ini kan sama dengan D per DT dari MXT kan, di mana T-nya harus 0 kan. Kita turunkan D per DT dari Q plus E pangkat T. Ini turunannya apa ini? 0 plus E pangkat T kan. Nah, T-nya 0. Ini sama dengan E pangkat 0 kali P sama dengan P. Nah ya. Jadi dengan demikian EX-nya sama dengan P. Cocok juga ya. Ini. Ya. Jadi dengan melalui MXT-nya, MGF-nya, kita bisa mendapatkan min dan varian. Itu penting, min varian itu. Sehingga nanti akan dalam praktek sehari-hari bisa dipakai. Jadi minnya sama dengan P-nya, variannya nanti sama dengan PQ. Kita lihat, dibuktikan nanti ya. Kita lihat di bukti berikutnya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat EX kuadratnya sama dengan del per dt ya. Del per dt sama dengan D per dt kali turunannya yang kedua itu kan. Jadi kan E pangkat TP ya. E pangkat TP kan. Untuk T sama dengan 0, ini adalah sama dengan P. Nah, jadi EX kuadrat sama dengan P. Sehingga variansi X sama dengan ini, sama dengan ekspektasi ya. X kuadrat min PX, rumusnya kan kemarin. Sama dengan P min P kuadrat, ini sama dengan P kali 1 min P, sama dengan PQ. Ya, cocok. Ya, jadi itu. Jadi untuk Bernoulli kita sudah mendapatkan min variannya seperti itu. Ya, gampang sekali, nanti tinggal kita ambil sebuah contoh persoalan akan bisa dijelaskan.
Oke ya. Oke. Ada pertanyaan, Mas? Halo? Mbak? Belum ada kayaknya, Pak. Belum? Baik. Izin screenshot, Pak. Silakan. Kali ini saya berikan beberapa contoh. Baik, sudah, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang contoh ya. Jika diketahui MGF ini, tentukan Fx-nya. Misalkan ini. Nah, jawabannya gampang ini. Ini kan berarti MGF Bernoulli kan ini. Jadi di sini P-nya sama dengan setengah, Q-nya juga setengah. Ini berarti ini Bernoulli kan? Bernoulli X, 1, setengah. Sehingga Fx-nya berapa? Fx-nya sama dengan setengah pangkat X kali setengah pangkat 1 min X kan? X-nya adalah 0,1. Nah, yang ditanya itu begini. F besar X. Ya. Jadi kalau kita buat bantuan ini, dulu kan pernah juga ini. Ini ya. Ini X, ini Fx misalkan. X-nya kan 0 nih. Kalau 0 dimasukkan berapa? Setengah kan. Kalau 1 ya dimasukkan setengah juga kan. Jadi ini jumlah 1. Ya. Ya toh? Iya, Pak. Nah, sudah dari contoh ini maka kita bisa mengambil apa ya? Nah, sekarang kalau X-nya kurang dari 0, jelas Fx-nya ini 0 kan? Kalau X-nya itu 0, 1, maka Fx-nya berapa? Setengah kan? Ya toh? Kalau 1 atau mungkin X-nya di atas sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan 1 ya. Jadi dengan demikian Fx-nya ini kan 0 untuk X kurang dari 0, setengah untuk X dan 1 untuk X. Ya. Ya. Nah, yang ini namanya CDF atau fungsi distribusi. Ya. Yang rumusnya F besar X itu sebenarnya adalah sigma Ft ya. Dengan T-nya kurang dari X. Rumusnya ini. Ya. Ada pertanyaan? Sampai ini gampang ya? Tidak sulit. Jadi kamu harus tahu bahwa ini kan bentuknya kan MXT Q plus PE pangkat T kan. Ini kan berarti ini kan merupakan apa MGF dari Bernoulli. Ya. Nah, kita sudah pernah membahas distribusi Bernoulli itu merupakan distribusi khusus dari binomial kan.
atau mungkin binomial tapi N-nya 1. Nah, jadi sebenarnya ada kaitannya. Jadi sekarang distribusi binomial ya. Distribusi binomial ini adalah perluasan dari distribusi Bernoulli. Jadi karena perluasan berarti sifat-sifatnya juga mengikuti Bernoulli. Hanya saja perbedaannya pengamatannya diperluas tidak hanya sekali gitu aja. Jadi pengamatannya dilakukan N kali. Jadi, suatu kasus akan mengikuti distribusi binomial jika hanya ada 2 kejadian, yaitu sukses P dan gagal Q. Kan dulu gitu. Percobaan yang satu dengan yang lain saling bersifat bebas, independen. Ya, pengamatannya dapat dilakukan berkali-kali, misalkan N kali. Misalkan kalian mungkin mengikuti ujian probabilitas ini sekali lulus berarti berdistribusi Bernoulli. Tapi kalau mengulang terus itu berarti distribusinya binomial. Ya. Ini bisa dihapus, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Ya. Sekarang distribusi binomial. Ini merupakan distribusi perluasan ya daripada apa? Daripada Bernoulli ya. Ini PMF-nya itu, ini PMF-nya. Jadi supaya masih ingat gitu ya. X akan berdistribusi binomial X, N, P jika Fx-nya dulu kan sama dengan kombinasi Nx, P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, X-nya itu 0, 1, dan seterusnya sampai N. Ya, nah, ini. Jadi ini kan mirip dengan Bernoulli, cuma N-nya diganti 1. Ya. Kalau ini diperluas itu namanya ya. Terus ingat bahwa ada koefisien binomial. Kalau nggak salah dulu ini X plus Y pangkat N itu, nah ini kan sigma begitu ya. NX itu X jangan X aja, A lah, AB. Ini supaya gampang ya. Ini A pangkat X kali B pangkat N min X ya. X-nya mulai 0 sampai N. Ya. Ini rumus koefisien binomial ada dalam SMA segitiga Pascal ya. Nah, ini ya. Dulu pernah. Selanjutnya jika X-nya berdistribusi binomial, maka ekspektasi X sama dengan N kali P, terus variansi X-nya diperluas saja NPQ ya, kemudian MXT-nya sama dengan Q plus PE pangkat T pangkat N. Nah, kan mirip kan? Kalau N-nya 1 berarti Bernoulli gitu loh. Ya. Ini hanya perluasannya ya. Sebenarnya itu bagaimana? Cara pembuktian sama, pembuktiannya juga sama ya, dibuktikan dengan hanya diperluas saja ya. Ya. Sama ya pembuktiannya. Jadi kita membuktikan yang pertama saja. Bukti lewat MXT-nya saja. Ekspektasi E pangkat TX-nya. Sama dengan sigma. Karena apa? Ya karena diskrit pakai sigma, nggak pakai integral. TX kali kombinasi NX P pangkat X Q pangkat N min X. Nah, karena ini ada muncul P, ini juga muncul pangkat X, dijadikan satu aja. Sama dengan sigma kombinasi NX ya. Ini adalah E pangkat TP pangkat X itu Q pangkat
Kan sama kan? Nah, ini kan mirip ini. Koefisien binomial kan? Perhatikan. Persis kan? Mirip. Nah, ini berarti sama dengan PE pangkat T plus apa? Q pangkat N. Kan gitu aja kan? Sesuai dengan ini. Maka ya, terbukti toh? Nah, jadi MXT-nya sama dengan itu. Sehingga ekspektasi X-nya berapa? Ya. Mu sama dengan D per DT kan? Jadi MXT kan? Sama dengan D per DT PE pangkat T plus Q pangkat N kan? Ini sama dengan berapa? N kali PTP plus Q pangkat N min 1 kali PE pangkat T kan ya? Turunannya kan itu kan? Nah, kalau T-nya 0, jadi sama dengan N E pangkat 0 P plus Q kali P kali E pangkat 0 kan ya? N ini kan P plus Q. Ya. Ini P. Jadi ini kan 1, jadi sama dengan NP. Cocok kan? Ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak sulit membuktikannya ini. Kalau kita sudah paham turunan, definisi, tidak sulit. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya Pak, nggak boleh kita menggunakan rumus ekspektasi? Boleh, sembarang boleh, enggak masalah. Saya kan mencari yang gampangnya saja. Karena kita sudah pernah membuktikan bahwa ada hubungan antara MXT sama dengan turunan pertama dan kedua dari MGF itu sama dengan min dan varian. Kemarin ya yang sudah kita berikan itu. Jadi sebenarnya antara MGF, PDF sama CDF itu 3 kawan yang bisa digunakan di dalam pembuktikan analisis statistik. Hampir probabilitas itu memang paling banyak isinya ya 3 itu, PDF, MGF, sama CDF. Dari situ nanti bisa dikembangkan ke yang lain. Nanti aplikasinya kalau kita masuk science data ya banyak. Nanti kalau kita sudah bicara machine learning, termasuk visualisasi data, big data, data mining itu nanti banyak. Saya nggak bicara aplikasinya karena saya bicara teorinya saja. Dan nanti Anda dengan mengetahui ini, otomatis nanti kalau di data mining atau yang lain kan mungkin ini mengikuti pola binomial. Jadi kamu harus ingat, binomial itu min varian seperti yang dulu pernah dikuliahkan. Itu aja ya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Ini kan variannya belum, jadi ya nanti bisa dibuktikan sendiri atau ya enggak apa-apa ya. Baik, jadi kita lihat ekspansinya ini ya. Baik, jadi oke ya, ini kita hapus yang atas.
Ya, nah sekarang ekspektasi X2-nya berapa? Sama dengan diferensial per dt kali dmt per dt ya. Sama dengan d per dt, turunan pertamanya kan sudah ketemu lah. Turunan pertamanya sama dengan n p e pangkat t plus q ya. Pangkat n min 1 kali p e pangkat t kan gitu kan ya. Ya. Ini diturunkan lagi. Wah, mantap kan? Nah, ini berarti kan turunannya banyak ini ya. Nah, jadi ini berapa turunannya? U kali V kan ini. Jadi ini diturunkan sendiri, ini anggap aja V, ini U, ini V kan berarti nanti U aksen V plus UV aksen turunannya ya. Nah, jadi kita turunkan U aksennya. Jadi berapa itu? N kali N min 1 ya. Kali PE pangkat T plus Q pangkat N min 2 kali PE pangkat T kuadrat plus ya. P-nya diturunkan ya tetap P pangkat T kan. Ya, tidak bisa dianu ya. Jadi ya itu aja turunannya. Jadi sama dengan N kali P ya. E pangkat T plus Q pangkat N min 1 kali apa? Kali PET. Ya. Sudah. Kemudian kita masukkan T-nya 0. Sehingga kalau T-nya 0 sama dengan, maka di sini EX kuadrat, ini kan masukannya berarti N min 1 ya, kali P plus Q kali P plus NP plus Q kali P ya. Berapa ini? Waduh. Ini kan 1, ini juga 1. Sama dengan N kali N min 1P ya. Plus NP kan. Sama dengan N kuadrat P kan. Ya. Sehingga variansi X-nya sama dengan ekspektasi X kuadrat min EX kuadrat. Sama dengan N kuadrat P min iki N kuadrat P kuadrat. Jadi berapa ini? N kuadrat P min Q kuadrat. Ini kok salah ya? Ada kesalahan nggak? Yang pangkat tadi mungkin Pak belum dimasukin ya, yang pangkat N-2 aja Pak, Bentar. yang di atas. Yang di Mas? Yang ini Pak, yang P plus Q yang di ekspektasi X kuadrat. N-2-nya belum dimasukin kayaknya Pak. Oh iya. Yang waktu di substitusi pakai T sama dengan 0. T sama dengan 0 ya. Sebentar. Oke, N CN P plus sudah tuh Mas. Aduh sebentar. Oke ya. Sebentar. Oh iya betul. Kali ya, ini kali ya. Oke, ini ada kalinya. Oke. Ya benar. Ini ya. Ini berarti berapa itu? Sudah ya Mas. Yang pangkatnya Pak, N-2 sama pangkat N-1 itu Pak. Kalau N-2, T-nya kan P plus Q kan 1 Mas. Ini kan
Oh iya Pak. Iya iya Iya, iya iya. Iya. sudah. Iya, betul Oh ya. iya berarti. Iya. Sebentar, anak yang salah di mana? Turunannya mungkin salah ya. N, benar tuh, N-1, ya benar. Terus kali PE ya, benar sudah. Plus itu turunannya itu, tetap E pangkat T kali. Iya, kok salah ya? Gimana ya kesalahannya? Bentar. Dimasukkan T-nya 0, berarti N-1 kali P. Oke, oke. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat ini. Oke, saya kuadrat terus N. Oke, oh ya salah ini. Ini kuadrat. Ya, oke salah Mas. Jadi, aduh, sebentar. Ini menjadi berapa ini? N kuadrat P kuadrat min NP kuadrat ya, plus NP saja. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, berarti di sini kan sama dengan EX kuadrat min EX ya. Pelan-pelan memang kadang-kadang. N kuadrat P kuadrat min NP kuadrat plus NP min N kuadrat P kuadrat ya. Nah, ini dicorek. Ini ya. Sehingga tinggal N kali P min P kuadrat ya. NPG. Oke. Cocok ya? Ya. Ya wis. Nah, ini loh kalau kita nggak jeli kacau ya NPG ya. Ya benar. Ya. Ya, betul. Ya dah. Saya mau tanya Pak. Oke. Yang NP min P kuadrat kenapa jadi NPQ ya Pak? Gimana? Oh iya, ini kan N, ini dikeluarkan P ya Mas. Nah, karena satu min P Mas. Oh, Nah, iya ini kan iya sama, iya. iya kan? Ya. Iya Pak. Oh, Oke. oke. Kasih Pak. Oke. Baik ya, kita berikan contoh kasus. Ya, ini saya hapus. Yang lain Mbak, sudah Mbak? Mbaknya? Baik. Kita berikan contoh misalkan tadi kan sudah ya Bernoulli. Sebenarnya tidak sulit contohnya ya. Jadi kita ambil contoh misal diketahui misalkan aja MXT-nya sama dengan 5/6 plus 1/6 E pangkat T pangkat 5. Tentukan peluang X sama dengan 4. Itu aja. Saya soal sembarangan ya. Ya, jadi nggak apa-apa ini. Misalkan itu ya. Nah ini. Misalkan soal ini.
Diketahui MXT sama dengan 5/6. Nah, di sini kan dari sini bisa dibuktikan bahwa ini bentuknya kan Q plus P E pangkat T pangkat N. Nah, dari sini berarti MXT-nya ini kan berarti Q-nya ada 5/6, P-nya ada 1/6, N-nya ada 5 kan. Nah, berarti ini berdistribusi binomial. Binomial berapa? X, N, P kan. Berarti sama dengan distribusi binomial X ya, N-nya 5, P-nya 1/6. Sehingga Fx-nya berapa? Nah, Fx-nya kombinasi kan gitu kan. N-nya berapa? 5 kali X. Nah, ya. Jadi 1/6 pangkat X kali 5/6 pangkat 5 min X. X-nya 0, 1 sampai 5. Nah, udah ketemu. Sehingga Px sama dengan 4 kan sama dengan F4. Ya, sama dengan ya kombinasi 5, 4 kali 1/6 pangkat 4 kali 5/6 pangkat 1. Nah, kombinasi 5/4 itu berapa? 5 ya. Coba saya dibantu ini apa kalkulatornya. Ada berapa ini? Sana. Ikut mama sana. Nah. Berapa? Jadi kamu harus tahu ya. Kalau P sama dengan ini nanti kan ditanya berapa peluang X kurang dari 4. Nah, berarti nanti ini adalah F4, F besar ya. Nanti ini berarti sigma X-nya mulai 0 sampai dengan 4, begitu FT ya. Beda-beda lah ya. Ini berapa? 1/6 pangkat 4 kali 5/6. Itu sendiri ya. Oke, berapa? Jadi kalau saya boleh ini ya sama dengan 25/6 pangkat 5 ya. Itu aja sudah. Gak sulit-sulit aja. Oke. Bentar ya, masuk duhur. Dengarkan adzan dulu.
Nah, kalau nah. Kalau nah, kalau Allah. لا إله إلا الله الصلاة القائمة آتي محمد وسيلة. Baik, sudah ya. Kita lanjut. Jadi sudah. Sekarang yang ketiga, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin kalau enggak ada ya enggak apa. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Baik. Sekarang kita lanjutkan distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Ya. Kemarin PMF-nya kan sudah itu adalah fx e pangkat mu pangkat x gitu ya, per x faktorial ya. X-nya mulai 0, 1 dan seterusnya. Sekarang jika X-nya berdistribusi Poisson, maka EX-nya ini mu, var X-nya juga mu, dan MXT-nya, nah ini penting, adalah E pangkat apa ya? Ada yang bisa membantu E pangkat apa ya? E pangkat mu, E pangkat mu min T ya. Ya. Ini. Mu T. Ya. Nah, ini angel lagi. Ya. Tadi kan kita sudah membiasakan membuktikan menggunakan MGF ya. Coba kita alihkan dengan pembuktian cara biasa. Ya semuanya sama saja sih kalau kita mau ya. Ya, Pak, kita buktikan yang pertama dulu. Ya, bukti pertama atau pakai MGF juga boleh, tidak masalah ya. Jadi kita pakai rumus itu kita bisa nih ya. Coba kalau kita EX gitu ya, dibalik sekarang.
Ini kan sigma gitu ya, X kali E pangkat mu pangkat X per X faktorial ya. Nah, ini kan kita cuma, ini kan X ya, mu pangkat X per ini NX kali X. Nah, ya. Ini kita coret dengan ini. Udah kan ketemu, berarti sigma. Nah, ini kan panjang kan ini. Nah, ya. Kalau ini kan panjang banget ini. Jadi kalau kita membuktikan lewat cara ini, ya boleh-boleh saja, enggak masalah ya. Di ini ya. Cuma di sini mulainya jelas X-nya mulai 1 gitu ya. Karena X-nya 0 kan sudah anu ya. Ya, pakai ini. Nah, sekarang kita lihat dimisalkan. Misalkan Y-nya itu sama dengan X min 1. Jadi kalau X-nya 1 jelas Y-nya sama dengan 0 kan? Sehingga ini berubah menjadi sigma Y gitu ya. 0 E pangkat mu min mu. Nah, E pangkat X. Ya, jadi di sini Y plus 1 ya. Per Y faktorial kan? Ya. Nah, ini kan berarti E pangkat min mu ya dikeluarkan sigma Y0 E pangkat Y kali E pangkat 1 per Y faktorial kan ya? Ya. Berapa ini? E pangkat mu kali E sigma Y0 tak hingga ya. E pangkat Y per Y ini. Nah, ingat ekspansi Maclaurin. E pangkat Y itu apa? E pangkat Y itu sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Itu ya. Ya, itu penting untuk diingat. Kira-kira apa itu? Ya. Sudah, dari situ kan bisa dicari kan ya. Bener enggak? Salah kok kayak salah. Sebentar. E pangkatnya. Ada yang salah enggak kira-kira, Mbak? E pangkat ini, E pangkat X. Oh, sebentar. Oh, E pangkat mu. E pangkat min mu. Mi pangkat X ya. Terus. Duh, salah ini. Salah. Tadi salah nulis saya. Ini salah ya. Mu pangkat X. Nah, makanya kok gak cocok. Ini ya. Sebentar, dihapus dulu ya. Ini kan sama dengan mu. Sigma E pangkat min mu ya. Mu pangkat mu gitu ya. Nah, ya. Ini kan jelas, ini kan PDF kan? Kan PDF kan? PMF kan? Ini kan sama dengan 1 nih. Jadi dengan demikian maka EX-nya sama dengan mu saja. Ya. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ini kan PMF. Kalau PMF kan selalu 1 katanya. Mas? Mungkin Mas Angga?
Ada pertanyaan? Halo? Wah, ada kayaknya, Pak. Belum ya? Ya. Ngerti ya kalau PMF itu 1 ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini PMF yang luasnya 1. Oke ya. Sedikit kita menyimpang sebentar ya. Untuk meyakinkan nanti Anda kok langsung dijujuk itu. Nah, oke ya. Ini saya biasa tak jujuk gitu. Enggak apa-apa ya. Buktikan bahwa ini Y sama dengan 0 ini E pangkat mu kali mu pangkat Y per Y faktorial ini sama dengan 1 ya. Ya, kita buktikan aja ya. Buktinya ya, kita buktikan saja. Ini kan berarti E pangkat min mu dikeluarkan. Langsung gini aja ya. Ini kan Y-nya karena ini mu pangkat Y per Y pangkat ini. Nah, ingat E pangkat Y itu adalah E pangkat Y sama dengan 1 per Y plus Y kuadrat per 2 faktorial plus titik seterusnya. Ini ekspansi Maclaurin ya. Mungkin di kalkulus juga sudah pernah ya. Sudah pernah diajarkan. Gitu. Nah, kemudian ini bagaimana cara membuktikan mu pangkat Y kok sama dengan ini kan gitu ya. Nah, oke ya. Nah, sehingga ini menurut Dirac Maclaurin kan ini. Ya. Nah, sekarang mu pangkat Y itu bagaimana kan? Y-nya 1 dan seterusnya kan. Nah, ini kalau sebentar. Gini ya. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Ini hapus dulu. Jadi kalau cara biasa memang agak susah ya, panjang. Tapi kalau MGF ya nggak apa-apa. Ini kan jadi ini coba ya dari sini kita E pangkat min mu ini kita libatkan kan berarti berapa ini? Mu pangkat 0 per 1 0 faktorial plus mu pangkat 1 ini kan itu cek ini loh Mas. Mu kuadrat per 2 ini plus dan seterusnya kan gitu kan. Ini kan E pangkat mu kan 1 kan plus mu kuadrat ini kan. Nah, ini kan sama dengan E pangkat mu, ini sama dengan apa? Yang ini. Kalau menurut ini. Kan sama dengan E pangkat mu kan? Ya. Ini nah ya. Nah, ini kan sama dengan 1. Kan? Terbukti kan? Gitu Mas Angga ya? Ya. Ya. Jadi kalau mau dibuktikan ya bisa ya. Jadi itu E pangkat mu kali diuncekin seperti itu ya sama dengan E pangkat min mu kali E pangkat mu sama dengan 1. Berarti PMF. Ya, baik. Nah, dengan cara yang ini kita bisa mencari PDF maupun variansi lewat cara ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Memang agak pelan-pelan ya, agak susah ini memang. Ya. Mas Yohanes, mana sih bisa mengikuti? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Ada pertanyaan? Apa sudah cukup dipahami? Atau masih dalam rangka proses memahami? Iya, Pak. Masih memahami, Pak. Masih, ya. Kalau kesulitan langsung tanya loh. Kita enggak ya. Iya, Pak. Memang baik, Pak.
Beberapa angel ya, jadi pelan-pelan ya. Oke, saya sapa lagi Mbak Sabrina Tiara Baktiar. Ya, Pak. Sudah memahami atau dalam proses? Dalam proses, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum. Atau mungkin bingung ya, mau nanya yang mana gitu. Iya, Pak. Kamu dulu di kalkulus sudah diajari ekspansi Taylor belum? Belum kayaknya, Pak. Oh, belum. Waduh. Nah, itu. Ini oke. Sedikit saya saya singgung Taylor dulu supaya ngerti ya. Nah, jadi ini oke, saya hapus dulu yang bawah ini ya. Jadi ini ya. Jika fx ini suatu fungsi yang kontinu, maka fx dapat diekspansikan menurut deret Taylor sebagai berikut. Nah, jadi fx itu, ini kan berarti fx itu sama dengan f0 plus x kali f aksen 0 per 1 faktorial plus x kuadrat f double 0 plus 2 faktorial plus, nah ini rumusnya Mbak, saya tambahkan dulu ya. Ini namanya ekspansi Taylor. Syaratnya fungsi kontinu. Nah, fungsi kontinu itu adalah fungsi yang tidak pernah putus. Namanya kontinu, tidak discontinue. Nah, itu berarti dia itu diferensiabel, dapat diturunkan di mana-mana. Ya. Makanya E pangkat Y ini yang saya kotak ini kok begini, yaitu tadi ekspansi menurut Taylor gitu ya. Oke ya. Sekarang saya contohkan aja supaya ini saya sedikit memberikan dasar mengenai deret Taylor supaya kalian paham ya. Karena nanti akan ada pembahasan yang menurut dengan ekspansi Taylor atau Maclaurin. Jadi kalau Maclaurin itu X-nya dikembangkan di sekitar X tidak sama dengan 0. Kalau misalkan ini saya tulis ini ya, ini saya tulis X min A lah. Jadi kalau A-nya ini sama dengan 0, maka ini Taylor. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, ini Maclaurin ya. Maclaurin ya. Deret Maclaurin. Nah, ini berarti syarat jika fx suatu fungsi yang kontinu dan diferensiabel mestinya dapat diturunkan, maka fx dapat diekspansikan menurut deret Taylor sebagai berikut itu ya. Oke. Kita dulu ya, kita ke dulu supaya ngerti kamu ya. Jadi misalkan fx-nya itu adalah E pangkat X, maka di sini F0-nya berapa? E pangkat 0 kan 1. Terus F aksen X-nya berapa? F aksen X-nya tetap E pangkat X kan, berarti dengan demikian F aksen 0-nya berapa? 1 kan? Oke. Terus F double aksen X-nya berapa? E pangkat X dari F double aksen 0 ya 1. Nah, dengan demikian maka ini jadi menurut ini ya, ini kan berarti sama dengan apa? E pangkat X sama dengan F0. Nah, F0-nya 1 plus F aksen satunya kan 1, berarti X kali 1 plus X kuadrat kali 1 plus dan seterusnya. Nah, munculnya ini ya, ekspansi Taylor ya. Jadi itu sebenarnya itu. Ya. Jadi semua deret bisa, ln X, terus sin X, cos X bisa semua. Asalkan fungsinya itu kontinu dan diferensiabel. Kalau fungsinya itu tidak diferensiabel, ya tidak dapat diturunkan maksudnya, ya tidak bisa diekspresikan menurut deret Taylor. Itu ya. Ini sedikit mengembang. Jadi probabilitas juga berdasarkan kalkulus juga ya. Oke ya, baik. Baik, oke. Mungkin bisa dihapus ini.
Halo? Bisa kayaknya, Pak. Iya, bisa ya. Ya, bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang ternyata pakai ini juga sama ya. Jadi kalau mau diekspansikan menurut cara biasa ya enggak masalah ya. Jadi bisa-bisa saja ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita kembangkan ini MXT-nya tadi. Ekspektasi E pangkat TX ya. Ini kan E pangkat TX kali Poissonnya kan lambda pangkat X E pangkat lambda per X faktorial ya. Sama dengan sigma. Nah, ini ada X ya. Nah, jadi kan di sini menjadi lambda E pangkat T pangkat X kan. E pangkat min lambda per X faktorial ya. Nah, ini kan sama ini X-nya ini 0. Ini kan sama dengan E pangkat apa? Nah, ayo, kira-kira apa ini? Kira-kira. Ya. Sama ya. Jadi kalau kita mau konsisten dengan yang tadi yang di dalam ekspansi Maclaurin ya. Taylor kan min lambda sigma gitu ya. Lambda E pangkat T pangkat X gitu ya per X faktorial ya. Ini sama dengan E pangkat min lambda. Nah, ini kan E pangkat kan? Nah, ini kan tadi kan lambda E pangkat T ya. Jadi ini sama dengan E pangkat apa? Lambda apa ini? E pangkat terus E pangkat T-1 dikali E pangkat. Bukan lambda dikali E. Kita keluarkan. Berarti di situ kan berarti E pangkat T-1 ya. Sama toh? Ya. Ya. Nah, sekarang dari sini kan juga bisa dicari sebenarnya. Dan sejak awal tadi kan memang saya mencoba dengan cara biasa ya. Dengan cara biasa nanti bisa dikembangkan mencari min varian juga bisa, cari pakai MGF-nya juga bisa. Kalau ini misalkan ini dicari ini gimana? M aksen XT-nya berapa ini? Kalau diturunkan ini. Kan sama dengan turunannya kan berarti lambda E pangkat T-1 ya. Ini aksen E pangkat lambda E pangkat T-1 ya. Ini turunannya ini berapa ini? Ini kan lambda E pangkat T ya. E lambda E pangkat T-1. Sekarang T-nya sama dengan 0. Jadi berapa ini? MX 0. Ini kan mu sama dengan ekspektasi X ya. Sama dengan berapa? Kalau T-nya 0. Jadi ini kan lambda kali 1 kali E pangkat lambda kali 1 min 1 kan 0 kan? Nah, berarti lambda kali 1 lambda. Nah, sama kan? Cara ini lebih cepat ini kan? Tadi kan tak buktikan enggak ini enggak apa-apa. Boleh kita membuktikan dengan cara-cara itu boleh, tidak disalahkan maksudnya. Jadi nanti saya khawatir kok hanya satu aja caranya, enggak, banyak ya. Saya akan cari yang gampang. Ya, kalau apa namanya banyak cara ya. Supaya kalian tahu aja lah. Ya. Jadi ini MGF-nya sudah ketemu, rata-rata tadi sudah ketemu dengan cara biasa juga sudah ketemu. Ya, nanti kalau ini sudah paham, baru kita berikan contoh aplikasi. Jadi distribusi Poisson ini distribusi yang kejadiannya sangat langka. Jadi seperti COVID ini kan gak mengikuti salah satu distribusinya adalah distribusi Poisson. Ya. Jadi kejadiannya sangat langka, jarang terjadi. Misalkan contoh lagi soalan expert di bidang operator seluler telepon, misalkan yang kerja di Telkom, mungkin dia salah sambung,
Dia kan sudah profesional ya. Kira-kira salah sambung gitu ya. Berapa dalam sehari dia salah sambung? Nah, itu kan karena kejadian sangat very seldom sekali ya, artinya sangat jarang sekali, maka distribusi seperti ini ada masuk dalam kategori distribusi Poisson. Jadi kejadiannya dalam interval waktu itu sangat jarang ya. Ya, itu. Ya, seperti COVID-19 ini kan kejadiannya kan sangat jarang ya. Tahu-tahu, nah itu kan ya, dampaknya sudah nggak karu-karuan ya. Ya nggak tahu itu kita nggak tahu benar tidaknya kan. Yang penting memang kasus seperti itu bisa meningkat, bisa turun kan. Ya kita hanya kita jangan suudon ya, kita kusnudon saja. Kita berprasangka baik bahwa semua ini datang semua ini datang dari Zat yang Maha Segala-galanya. Jadi apapun yang terjadi ini sudah biidznillah, atas izin Allah ya. Cuma kita kita harus pandai-pandai mensyukurilah ya. Jadi jangan sampai kita terbawa emosional sehingga kita ini nggak ngerti masalahnya ini ya. Jadi semua ini sudah Allah tentukan. Tidak boleh kita berprasangka yang negatif lah ya. Baik, jadi sedikit wawasan aja ya. Jadi apapun yang terjadi ini memang atas kehendak dan izin Allah. Bahkan bencana yang menimpa ya. Bencana ini kan termasuk termasuk bencana kan. Nah, bencana yang menimpa setiap manusia ternyata di bumi ini memang sudah Allah tentukan ya. Jadi sudah Allah tentukan dan sudah tertulis. Sebagaimana kalau Allah sampaikan di dalam surah Besi ya, surat Al-Hadid. Surat 57 ayat 22. Ma asoba min musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin ya. Min qabli an nabra'aha innal dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa kalian dirimu itu ya sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami, kata Allah, mewujudkannya. Subhanallah, luar biasa ya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah ya, jadi apapun bencana apapun yang menerima negeri yang menimpa sebuah negeri atau diri kita itu memang sudah Allah tentukan, sudah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Ya itu ya. Ya misalkan kalian kuliah sudah di PSD, ini juga Allah sudah tentukan ya. Mungkin sudah tentukan besok akan jadi apa, sudah Allah tentukan ya. Jadi supaya apa? Nanti kalau merudut tidak sesuai dengan yang diharapkan, jangan bersedih. Di ayat berikutnya itu kalau ya agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan. Jadi itu ya. Hanya kita ya alhamdulillah kalau saya ya, kenapa ini saya selipkan satu ayat ya. Kebetulan saya juga ngajar PAI 2 ya, di pengantar pendidikan agama Islam 2 ya, di Fakultas Sains Teknologi. Jadi kebetulan ya ini saya mencoba membedah ya, supaya kita yang dikaruniai Allah sebuah kepandaian ilmu itu jangan sampai kita, mohon maaf, kita sombong ya. Karena di atas langit ada lagi. Jadi tidak ada orang yang lebih daripada yang sudah ditentukan. Misalkan kalian belajar probabilitas kok sulit gini ya, sudah kita berusaha saja ya. Suatu saat kalau kita yakin bahwa Allah akan merubah, nah kita harus benar-benar yakin. Hanya saja kita harus benar-benar bersyukur ya. Jadi kalau ya kita kita hendaknya kita pandai
mensyukuri segala yang Allah berikan. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat ya. Jadi kalau kita kufur nikmat ya apa ya? Akhirnya ya nggak benar gitu ya. Allah kan tegas barangkali disampaikan. Sebagaimana Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu kan sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku kata Allah akan menambah nikmat kepada. Tapi jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, ini ya. Ini jadi senang sekali gitu ya. Kalau jadi saya malah lebih senang ngajar agama daripada probabilitas ya. Ya, karena ya ilmu yang bermanfaat gitu, ya. Nah, saya bagaimana mengajarkan probabilitas ini adalah yang bermanfaat karena yang baik itu kan bermanfaat bagi yang lain. Kita saling ingat mengingatkan ya tawasabil haq ya. Karena tidak ada yang orang yang hebat. Ya. Semua itu memang Allah karuniakan ada kelebihan dan kekurangan. Kita syukuri saja. Ya. Kita diterima di UNER, alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Misalkan dulu pengennya masuk ke dokteran, tapi kok merucut. Nah, jangan bersedih hati. Mungkin ya, mungkin Allah lewat fakultas atau prodi ini Anda nanti bisa sukses, enggak tahu. Saya juga dulu sama gitu. Saya tidak ada cita-cita menjadi dosen, tidak ada. Nah, ini kan saya dulu kan kepinginnya teknik nuklir ya. Mohon maaf ini historis ke belakangnya. Saya itu pengennya masuk teknik nuklir yang di UGM. Ya saya nggak tahu apa-apa, tapi ndelalah kok ya masuk di jurusan matematik di UNER dulu. Nah, saya jalani aja karena saya sudah pernah baca ayat itu bahwa semua itu pasti ada hikmah. Nah ternyata dalam saya bersekolah kemarin ya alhamdulillah dimudahkan dalam segala urusan ya dan dapat beasiswa kan ceritanya begitu. Nah, beasiswa kan banyak pilihannya terus beasiswa yang menjelaskan tunjangan ikatan dinas. Saudara kalau beasiswa ini nanti jadi dosen jadi ya udah saya ambil aja. Nah itu kan saya nggak punya cita-cita seperti itu tapi Allah sudah menakdirkan. Ya. Terus saya pikir oh mungkin barangkali lewat ini saya bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena seseorang yang ada manfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat, anak suara yang mendoakan dan secara istiqomah itu ilmu yang bermanfaat dan anak suara yang mendoakan aku adalah amal jariah ya. Nah ini penting sekali ya. Jadi saya sedikit membengkok ke sini supaya kalian benar-benar paham. Baik, kita lanjutkan aja. Jadi ini sedikit supaya tidak tegang gitu ya. Jadi apapun bencana yang sudah ditimpa itu memang semua sudah Allah. Nah, seperti ini distribusinya apa? Ternyata bisa mengikuti Poisson juga. Ternyata distribusi semuanya itu berasal dari distribusi binomial. Ya, di binomial ada kaitannya dengan Poisson. Nanti kalau sudah kita bahas StatMat ya insya Allah semester depan ya, kita diajarkan bagaimana sih hubungan antara distribusi binomial dengan Poisson. Ternyata semuanya itu berasal dari distribusi binomial. Bayangkan. Binomial itu kan cirinya hanya ada dua kan. Kalau enggak iya ya tidak kan. Memang hidup kan gitu kan. Kalau enggak lulus ya lulus kan gitu aja kan. Ada lulus, ada tidak lulus, ada cewek, ada cowok kan gitu. Ada atas, ada bawah, ada susah, ada gagal kan. Ya, ada selamat, ada yang tidak selamat kan. Nah, itu kan. Ya sudahlah, itu memang selalu berpasang-pasang. Allah ciptakan memang selalu berpasang-pasang. Baik, kita lihat kemudian kalau kita ambil turunan keduanya bagaimana kan gitu ya. Ya. Jadi kita ambil ini kan ekspektasi X2-nya itu kan sama dengan M double X0 kan. Nah, kita turunkan ini. Ini turunan yang pertama kan tadi kan sudah kan berarti lambda E pangkat T E pangkat lambda E pangkat T min 1. Ini I U kali V ya, sama. Jadi ini adalah lambda E pangkat T kali E pangkat lambda E T min 1 plus ya. Turunannya ini kan apa? Turunannya itu kan berarti lambda E pangkat T kuadrat E pangkat lambda E pangkat
T min 1 ya. Ya. Nah, sekarang EX kuadratnya sama dengan lambda E pangkat 0, E pangkat lambda, ya. E pangkat 0 min 1 ya. Plus lambda E pangkat 0 kuadrat ya. E pangkat lambda E pangkat 0 min 1 ya. Ini kan sama dengan lambda kali 1 kali 1 ya. Plus lambda kuadrat kali 1. Jadi sama dengan lambda plus. Nah, sehingga variansi X ya sama dengan ekspektasi X kuadrat kan gini kan? Ya. Jadi sama dengan lambda kuadrat plus lambda min. Nah, sama kan? Jadi inilah rumus. Jadi sebenarnya bisa aja dipakai cara-cara macam-macam ya. Terserah kita mau. Jadi supaya kalian tidak punya satu apa ya, artinya enrichment ya, punya pengayaan ya. Jadi ada berbagai cara mungkin supaya kita memahami. Oke, silakan kalau ada mau tanya. Silakan. Permisi Pak, mau Iya tanya. Mas, oke. Yang tadi itu Ya, X kuadrat yang atas sama yang bawah tadi bedanya apa ya Pak? oke. Bentar, Pak. Buka lagi ya. Sing di Mas. Yang apa? Atas sama bawah. X kuadrat. Itu kan ada dua sepertinya. Oh, ini. Ini yang ini ya, ini kan ini sama dengan ini ya. Jadi X kuadrat ini kan rumusnya adalah dalam rangka untuk mencari rumus estimasi apa variansi ini ya. Ini kan variansi X kan sama dengan EX kuadrat min EX dalam kurung kuadrat ya, rumus utama. Nah, X ini kan diperoleh di mana turunan dari momen itu di sekitar T sama dengan 0. Jadi makanya di sini kan 0 kan ini. Ini T-nya sama dengan 0, dimasukkan ini kan ketemunya lambda min E plus lambda kuadrat. Kemudian nilai ini dimasukkan ke sini. Ini dikurangi EX dalam kurung kuadrat kan ini sehingga ini. Jadi dalam rangka untuk mencari varian, Mas. Itu, Mas. Oke. Masih mau ditanyakan lagi yang mana? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Baik. Sekarang kita ambil contoh ya. Misalkan X ini berdistribusi Poisson dengan lambda berapa ya? Ya, lambda aja lah. Ya. Mu ya. Jika peluang X sama dengan 0 ini sama dengan 20%, tentukan peluang X sama dengan 2. Nah, ini aplikasi yang lain. Silakan dipikir dulu. Jadi sebenarnya banyak ya distribusi itu
Ada yang kadang-kadang distribusi tidak punya min dan varian, tidak punya MGF seperti Cauchy. Ya, Cauchy itu distribusi yang tidak punya min dan varian dan MGF sehingga nggak saya ajarkan ya. Ya, yang punya min, yang karena parameter yang penting kan min dan varian. Ya, nanti saya berikan beberapa contoh aja ya, mungkin bermanfaat atau bisa dicari. Nah, contoh seperti ini apa ya? Kita nggak tahu lambdanya berapa sih. Nah, berarti kan kita harus tahu ya. Jadi fx-nya ini kan jelas ini sama dengan lambda pangkat x gitu ya. E pangkat lambda per x faktorial kan gitu ya. Nah, sekarang diketahui ini kan 20%. Ini sama dengan 0,2 lah ya. Nah, berarti X-nya kan 0 nih. Berarti lambda pangkat 0, E pangkat min lambda per 0 faktorial sama dengan 0,2 kan. Berarti dari sini E pangkat lambda sama dengan 0,2 kan ya. Dan gitu aja kan. Sehingga lambdanya ya mungkin menurut ini 1,6. Kalau kalkulator ya, E pangkat sesuatu. Ya. Nah, sehingga dari sini jelas ini makanya kan berarti berapa F2-nya kan? F2-nya sama dengan peluang X sama dengan 2 kan. Nah, tinggal mencari aja. Jadi sama dengan 1,6 pangkat 2 E pangkat min 1,6 per 2 faktorial. Nah, itu aja dicari ya. Mencari sendiri. 0, sebentar. E pangkat 6 2 faktorial 2 1, coba berapa mah itu mah? Hitung mah. 1,6 kuadrat dikalikan E pangkat min 1,6 dibagi 2. 0, berapa? Jelas probabilitas kan 0, coba berapa Mas? Tolong dibantu hitung. Koma 258 Pak. 0,258. Yes. Baik. Ya. Jadi contoh-contoh gampang ya. Sing sulit kan mendapatkan parameternya itu. Jadi secara khusus distribusi Poisson itu distribusi khusus ya. Apa istimewa? Karena apa? Karena min variannya sama yaitu lambda atau mu ya. Ada buku yang menulis mu atau lambda sama deh. Ya, jadi ini adalah distribusi yang istimewa. Min dan variannya sama. Ya. Karena kan sangat jarang, maka dikatakan kejadian ini sangat jarang kan. Maksudnya min varian sama kan. Itu kan sangat jarang terjadi. Ya nggak apa-apa namanya soal kan. Ya. Oke, waktu terus ini sudah 12.04 ya. Saya oke, untuk kegiatannya saya akhiri dengan ini ya, distribusi satunya yaitu hipergeometris. Insya Allah besok bisa kita lanjut lagi. Jadi distribusi yang lain yaitu distribusi hipergeometris ya. Satu hal contoh ini sudah ya, distribusi hipergeometris begini. Misalkan ini ada populasi N, mungkin K diantaranya bersifat tertentu A. Kemudian diambil sampel N, ini juga A, ini adalah X. Nah, jadi kan berapa Fx-nya? Nah, berarti memilih N dari N besar, terus ada K kali X gitu ya. Ini kok K, iya K ini KX, ini adalah N, ini M. Ya M bersifat ini ya. Jadi M ini M ya. Itu N X. Ya. Ya, baik.
Misalkan aja ini mahasiswa UNAIR mungkin M diantaranya berasal dari bidik misi. Nah, ya. A itu mungkin gambarkan bidik misi. Kita ambil sampel N dari yang bidik misi itu berapa jumlahnya X. Nah, itu berarti sifatnya ini. Ini adalah mengikuti distribusi hipergeometris. Ya. Kemarin kan sudah kita bahas hipergeometris kan. Jadi sekarang tinggal memberikan parameter. Nah, distribusi hipergeometrik ini sebenarnya MGF-nya sangat sulit ya, sehingga useful, tidak penuh guna ya. Jadi distribusi ini sebenarnya kalau kita mau mencari agak sulit ya, tapi nggak usah karena ini sudah membutuhkan matematik tingkat tinggi. Jadi di dalam referensi buku yang saya ambil, mungkin Anda bisa baca nanti bukunya di dalam Introduction to Theory of Statistics karangan Alexander M. Woods dan McGrabil. Itu di sana dijelaskan spesial distribusi hipergeometri itu nothing, tidak mempunyai suatu momen general function atau not useful, tidak, sehingga tidak diajarkan gitu ya. Baik. Oke, misalkan distribusi hipergeometris mempunyai PMF, PMF-nya ya jelas. Kan kita punya apa sudah ya, jadi mungkin mx itu tadi ya n per nya 0, 1 dan terusnya ya. Nah, jika x-nya berdistribusi hipergeometris, nah, mungkin hipergeometris itu ini M kemudian N itu ya, maka ini simbol ini ya, maka ekspektasinya, maka ekspektasi jadi MGF-nya tidak diajarkan karena useful, tidak pernah guna dan sulit, membutuhkan matematik yang tingkat tinggi ya. N M per N dan var X-nya itu adalah NM per N begitu ya, kali di sini nih. Ya, ini kan variansi X-nya sama dengan N ini kali apa ya, N min M ya. Nah, coba nanti ini saya cari ini satu aja. Nanti kamu di rumah mencari variansi X-nya karena waktunya sudah ya. Jadi ini sama dengan minyak ini ya. Kita cari cara biasa aja ya. Cari cara biasa untuk memudahkan ini. Jadi ekspektasi X sama dengan sigma X kali ini AX ya. Berarti sama dengan M X kali N min M ya. N min X per N ya. Nah, ini kan sama dengan ini X-nya mulai 0 kan. Ini kan sigma X, ya ini kan kombinasinya kan N kali N min 1 M dan M kali M min 1 ya per X kali X min 1 kali M min X ya, kali kombinasi N min M, N min X ya. Ya. Nah, ini kita hapuskan di situ. Sehingga nanti tinggal ya saya hapus yang atas. Sehingga di sini menjadi sigma X-nya mulai 1 sampai dengan N.
Nah, ini ada M, ada anu ya, ada X. Jadi gimana ini? Sigma M kombinasi M-1 X-1 ya. Kali N min M N min X. Ya, itu aja. Kalau kita mencari itu. Ya. Ya. Nah, ini tentunya dicari, ini kan berarti N per N kali N-1, N-1 ya. Nah, ini berarti kan sama dengan apa? Sama dengan Mn per N besar, sigma X-nya mulai 1 sampai N, ya. Ini menjadi M min 1 X min 1 kali N min M, N min X itu per N min 1, N min 1. Ya. Nah ini kan kalau kita sudah, nanti kan sudah kelihatan kan, tinggal membuktikan bahwa ini adalah satu. Nah, ya jelas satu kan ini PDF ya. Tapi bagaimana itu ya. Ya kita misalkan aja kan ya. Kita misalkan aja supaya enggak dimisalkan aja. Iya, Y-nya itu sama dengan X min 1 ya. Jadi dengan demikian kalau X-nya 1 kan Y-nya 0 kan. Nah, sehingga di sini menjadi Mn per N, ini sigma, Y-nya mulai 0 sampai N, gitu ya. Nah, kemudian di sini ini M min 1 Y, gitu ya. Di sini menjadi N min M. Nah, ini berapa? Kalau N-nya itu sama dengan N min X ya. N min X. X-nya itu apa ya? X-nya itu sama dengan Y-nya sama dengan X min 1. Ya, itu mana itu kira-kira ini? Ya. Misalkan itu. Ya, N min X. N min X. Ya sudah, N min X itu kan ya tetap ditulis N min X aja ya. Karena ada Y-nya ya. Jadi karena ada Y-nya ya. Jadi Y-nya tadi kan dimisalkan X min 1. Jadi X-nya berapa? Y plus 1 ya. Y plus 1. Jadi kita misalkan ini kan berkurang ini N min 1 ya. Kan berkurang 1 tadi ya. Sorry. Nah, ini kita misalkan M. Nah, gitulah. Jadi ini menjadi M min Y. Ya. Nah, itu menjadi M min Y. Sudah. Dari sini ini nanti akan dibuktikan sama dengan 1. Sehingga ekspektasi X-nya ya sama dengan Mn per N ya. Itu ya. Nah, bagaimana untuk membuktikan itu sama dengan 1? Ya ada. Jadi coba nanti kalian kembangkan di rumah ya sebagai latihan. Tidak apa-apa, nanti saya berikan clue-nya kira-kira bagaimana ya satunya. Ini aja. Jadi ini ya. Gunakan begini. Gunakan rumus kombinasi yang dulu seingat saya juga sudah saya berikan, mudah-mudahan ini ya. Jadi kalau ada sigma misalkan R sama dengan 0 sampai K kombinasi MR gitu ya, mungkin N K min R ini sama dengan kombinasi M plus N K. Ya, silakan pakai rumus ini, insya Allah ketemu nanti. Nah, ini kan
Nanti ini kan sama dengan tinggal n-1 kan, n-1 terus bawahnya tinggal m kan, n-1, m kan sudah sama 1 kan. Ya. Ya. Jadi yang atas itu adalah nanti tinggal n-1, yang bawah itu m, ya. M-nya itu tadi kan n-1 kan, ya. Jadi kalau ini diteruskan ya, jadi kalau ini diteruskan nanti ini hasilnya sama dengan m n per n ini, yang atas itu menjadi kombinasi n-1 menurut rumus ini n-1 per kombinasi n-1 kan, ini dicoret kan, ya, sama dengan m nm ini menjadi nm per n ya. Nah itu, jadi itu beberapa hasilnya yang perlu kalian ketahui. Nah, tentunya nanti untuk variansinya dapat Anda cari dengan cara yang sama-sama ya, caranya sama dengan ini. Silakan nanti dicari, hasilnya akan sama dengan ini. Sebagai latihan saja di rumah ya. Contohnya kan sudah gampang tadi, bidik misi kan gampang itu ya. Jadi ini perlu dipahami juga. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi sebenarnya besok itu saya ada undangan di BPS Jawa Timur ya, tapi ya saya berharap besok kuliahnya tidak terganggu ya. Jadi ini terkait dengan kerjasama ini. Rencananya pagi, tapi saya nggak bisa karena pagi saya juga ada kegiatan kuliah yang lain. Mungkin besok saya kuliah juga saya percepat karena pertemuannya jam 1 kan. Kalau jam setengah 1 habis selesai, kita harus ke BPS Jawa Timur, tidak di kampus. Ke sana kan nanti kan perlu perjalanan juga. Ya, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan baik. Oke, ada pertanyaan, Mas, Mbak? Silakan. Dari peserta ini yang tinggal 37 orang, nanti yang lain sudah mungkin pada banyak yang resign, mundur. Mbak Kiki Triwidianti. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, baik. Jadi yang lain saya sapa lagi Ani Linggar Palupi, Mbak Ani Linggar Palupi. Oh, nggak hadir. Ya, jadi dia nggak. Oke, baik. Jadi kalau sudah nggak ada ditanyakan, barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di sini ya. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjutkan di insya Allah besok ya dengan pokok bahasan yang berbeda. Terima kasih atas perhatian semua. Oh ya, tolong absen ya, absen di biasanya. Saya nggak punya passwordnya, hanya Ibu Indah yang di FTMM yang memberikan passwordnya. Jadi saya hanya memberikan kuliah saja. Oke, terima kasih atas perhatian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.